yang paling sakit, titik terendah aku itu adalah ketika aku bunuh diri. Itu attempt, suicidal attempt. Bukan suicide time lagi. Udah aku minum obatku satu kantong, aku upah satu-satu semuanya. Gila, ya ampun Tuhan. Yakin lu mau denger dulu kayak gimana? Takut gak telinganya kalau diceritain gitu kan. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Aku Amelia Davina dan aku ada di video kali ini mau mengajak kamu untuk be yourself unapologetically, menjadi diri kamu apa adanya. Dan di video kali ini, aku senang banget karena aku sudah mengundang salah seorang temanku yang bisa menjadi bukti nyata bagaimana kita bisa mencintai diri kita apa adanya. Dan obrolan kita hari ini judulnya adalah Aku mencintai diriku di saat susah dan senang, sakit dan sehat. Udah kayak janji apa ya ini ya? Kayak lagi mau apa namanya nih? eh wedding vow. Tapi bagaimana kita bisa berkomitmen bukan cuma sama orang ya, tapi sama diri sendiri. Dan kali ini aku mau mengundang temanku Mbak Wiwi Yuliana. Mbak Wiwi Yuliana ini adalah seorang penyintas autoimun, tapi akan lebih lengkapnya kita akan tanya langsung nanti. Aku kenal Mbak Wiwi sudah sekian tahun dan aku merasa keren banget ceritanya. Teman-teman harus dengar karena Mbak Wiwi itu benar-benar sudah melewati banyak banget dalam kehidupan, baik secara fisik, secara mental, dan aku yakin kisah hidupnya pasti akan bisa membantu dan menginspirasi teman-teman juga untuk bisa mencintai diri sendiri apa adanya di situasi apapun. Nah, aku akan langsung panggil Mbak Wiwi. Halo. Ah, Hai. Thank you Mbak sudah mau diajak untuk ngobrol-ngobrol. Dan kita sembaran nih Mbak pakai iya, baju biru. hati kita. Thank you banget Mbak Wiwi. Makasih juga aku diundang loh. Kayaknya Iya, udah lama nih rencananya akhirnya jadi juga. iya. Akhirnya jadi juga ya Mbak ya. Nah, Mbak Wiwi, aku pengen Mbak Wiwi mungkin bisa kasih perkenalan dulu kali ya, biar teman-teman aku juga kenal Mbak Wiwi siapa, apa kesibukannya, dan apa yang lagi di, ada project apa misalnya. eh Halo, jadi saya ini adalah seorang penyintas autoimun. eh Sudah eh, apa ya bilangnya ya, mengalami hidup dengan autoimun itu sudah sejak dari tahun 2004. Ya, jadi kalau misalnya dikalkulasikan ya sudah cukup lama ya gitu. Dulu waktu awal-awal terkena itu saya memang masih aktif bekerja. Cuman waktu tahun 2015 itu saya terkena saya lumpuh, terkena serangan stroke, kemudian saya berhenti kerja. Nah, sekarang saya sudah mulai menata lagi nih kehidupan saya lagi yang baru gitu, memulai kehidupan yang baru dengan arti kata menyibukkan diri kembali seperti yang saya awal-awal yang kemarin gitu. Kebetulan saya itu kayak seorang cat lover, jadi Hmm. kesibukan saya itu salah satunya itu selain mengurus kucing yang di rumah, tapi saya punya usaha grooming kucing. Nah, kebetulan juga yang lainnya adalah saya seorang asosiat dari salah satu produk suplemen yang memang saya konsumsi sendiri juga dan saya nikmati juga hasilnya sekarang ini. Gitu. Jadi apalagi ya? Dan saya juga nih sebenarnya sudah terlibat banyak proyek dengan Mbak Amel karena memang uh, menjadi seorang penyintas itu tidak mudah. Tapi dengan adanya proyek-proyek yang kemarin, terus kemudian yang nanti in the future, ya saya harapkan ya kita bisa berbagi pengalaman bersama-sama supaya teman-teman itu bisa uh, merasakan sesuatu yang beda lah. Jadi mereka tidak merasa terpuruk dengan dunianya hidup dengan autoimun. Yes, yes, thank you banget. Jadi, Mbak Wiwi, ini kan tadi aku open dengan bilang bahwa live yourself, be yourself unapologetically gitu kan. Dan menurut aku tuh berkaitan banget sih sama yang kisah hidupnya Mbak Wiwi. Dan Mbak Wiwi tadi pas introduce yourself udah langsung masuk gitu ya, ngomong bahwa aku tuh penyintas autoimun gitu. Jadi, Iya.
aku rasa yang nonton juga bisa langsung, oh paham gitu kan, kenapa eh, Mbak Wiwi diajak gitu untuk obrolin ini, untuk menjadi diri otentik. Karena seperti yang Mbak Wiwi bilang, nggak selalu gampang ya Mbak ya, untuk bisa bangkit gitu dari vonis dokter misalnya. Dan mungkin bukan cuma vonis dokter ya, aku tahu Mbak Wiwi itu jatuh bangun dalam merawat tubuhnya, keluar masuk rumah sakit, bolak-balik gitu kan. Jadi memang nggak gampang, tapi kita akan bahas lebih panjang lebar habis ini. Jadi aku udah nggak sabar banget pengen Mbak Wiwi cerita semuanya gitu ya. Mungkin nggak 100% lah ya, tapi biar kita bisa belajar juga dari pengalamannya Mbak Wiwi. Mbak, ini aku pengen mulai dengan bilang kayak gini loh, bahwa ini kan judul kita sebenarnya adalah Aku Mencintai Diriku di Saat Susah dan Senang, sakit dan sehat gitu ya. Tema kita itu, by the way. Aku mencintai diriku saat susah dan senang, sakit dan sehat. Mbak, kita ini hidup di zaman di mana manusia, apalagi kalau kebetulan kita berdua tinggalnya di Jakarta gitu ya, Mbak. Kita tuh seperti dituntut untuk harus mencapai sebuah standar tertentu. Di sinilah paling gak ya, di kota besar. Dan untuk mencapai standar tertentu itu tuh, kita seringkali, orang suka bilang tuh kayak, lo harus percaya diri gitu. Kamu harus percaya diri gitu supaya bisa sukses misalnya. Atau udah nggak apa-apa percaya diri aja gitu kan. Dan karena sesuai tema kita nih ya, mencintai diri sendiri saat susah dan senang, sakit dan sehat. Aku pengen tanya sama Mbak Wiwi. Menurut Mbak Wiwi, eh, sebenarnya percaya diri itu tuh sebenarnya memang sudah kita tuh memang sudah terlahir percaya diri gitu. Ada orang yang terlahir percaya diri sehingga ada kesulitan apapun dalam hidup, mau ada sakit, mau ada patah hati, dia tetap percaya diri, atau memang percaya diri itu sebenarnya nggak semua orang punya gitu. Dan kadang-kadang kita memang mesti susah payah ya belajar untuk percaya diri. Menurut Mbak Wiwi gimana, Mbak? Sebenarnya kalau Mm-mm. menurut aku nih ya, eh, Hmm. diri itu udah ada sih. Itu udah ada. Hmm. Mm-mm. Terkadang ketika kita berbenturan dengan sesuatu itu yang makanya yang terkadang enggak nih, gue kayaknya nggak pede nih gitu. Jadi Oke. sebenarnya itu juga sudah ada. Kalau di aku ya, Hmm. udah Yes, yes. udah ada. Tapi sebenarnya juga memang harus dilatih supaya kepercayaan dirinya itu lebih timbul Mm-mm. lagi gitu loh. Karena kan eh, kadang kalau kita misalnya ada orang nih bilang eh, ada yang cerita misalnya, aduh kok gue kayaknya belum bisa terima ya dengan vonis ini ya gitu. Itu pasti tuh semuanya drop tuh. Kepercayaan dirinya pasti belum mulai turun karena dia merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Itu udah jelas. Udah gitu denialnya dia, masa sih gue bisa kena penyakit ini gitu. Itu yang Hmm, nomor itu, yes. A. Iya, jadi eh jadinya eh, kita tuh harus memang gimana ya? Aku nggak bilang kita harus ya udah terima aja gitu. Enggak, Hmm. memang ketika waktu aku divonis, aku sudah maksudnya aku udah ngobrol nih sama prof aku nih, kita udah ngomong dari hati ke hati dan dia memang tidak menjanjikan apa-apa gitu, Mbak Mel. Jadi dia bilang Hmm. saya nggak janji apa-apa kalau perjalanan kamu akan mulus-mulus aja, tapi Mm-mm. have to prepare yourself for your next journey, dia bilang gitu. Ternyata memang apa yang diomongin sama prof aku tuh bener gitu loh. Tapi ada kalanya aku tuh tidak menerima diriku itu ketika waktu aku lumpuh. Orang yang biasa Hmm. itu apa namanya sendiri gitu ya, ini harus dibangunin, harus dikasih makan, mandi harus dimandiin. Itu aku drop banget memang gitu. Dan Wow. itu tentunya itu tahun 2012 ya, itu memang Hmm. kebetulan dokter yang apa bukan dokter yang mendiagnosa ya, dokter aku itu memang Mm-mm. dia matanya cukup jeli ya, dia memperhatikan Mhm. kayaknya ada yang aneh nih dengan si Wiwi nih. Mm-mm.
dia waktu itu tuh nulis surat gitu dan aku tuh pas dia nanti pergi ya gini, aku baca nih, oh dia nih ini nih, apa namanya, dia psikiater nih gitu kan. Jadi aku udah tahu nih maksudnya si profnya ini pasti ada yang aneh sama diri gue nih gitu kan. Akhirnya pergilah aku ke psikiater gitu. Nah, ya udah ternyata pas banget 8 tahun aku menderita autoimun. Jadi setiap orang yang menderita penyakit kronis itu bisa menderita depresi kronis gitu. Iya, iya. Dan kemarin itu memang mungkin akunya badek kali ya. Jadi aku bilangnya diri aku tuh badek, suka yang kadang kan aku bilang sama Mbak Mel kan, "Mbak, Mm-mm. aku emang orangnya keras kepala, keras hati, kepala batu," gitu. Aku suka bilang Mm-mm. gitu. Mhm. Jadi, waktu aku dibilang depresi kronis pun aku masih, eee, "Oh ya, heeh." Udah, maksudnya aku nggak aku bawa ke dalam gitu loh. Mmm, Itu masih diagnosa-diagnosa awal ya, itu aku iya, iya. bilang itu masih diagnosa awal. Dan berjalannya dengan waktu pas aku lumpuh itu hilang semua kepercayaan diri aku. Wow. Mbak, aku mau runut sebentar ya, karena tadi aku agak miss. Jadi pertama kali diagnosa itu adalah tahun 2000 2004, 2004 2004 ya. Jadi 2004, tapi 2012 yang lumpuh akhirnya. 2015. 2015 ya, 2015, oke. Mbak, ak 2012-nya lumpuh didiagnosa depresi kronis. 2012 depresi kronis, diagnosa depresi kronis, oke. Jadi, aku coba runut lagi 2004 adalah, pertama kali diagnosa autoimunnya, kemudian 2012 sorry, 2012 ya, diagnosa depresi kronis dan udah gitu tahun 2015 itu lumpuhnya, Iya, dan mulai betul kena ya? stroke itu di 2014. Oh, struknya oke. Jadi ini buat yang, nonton mungkin terkaget-kaget gitu ya, kayak banyak banget sih ini, tapi aku akan runut dulu ya, Mbak, biar agak kronologis gitu loh. Aku penasaran soalnya, jadi biar biar aku juga bisa tahu lebih banyak nih historinya, karena aku yakin dari histori itu kita juga bisa mempelajari sesuatu ya, eee, Mbak. Jadi, sebenarnya Mbak Wiwi itu, terkenanya autoimun apa, Mbak? Kan setahu aku autoimun tuh ada berbagai tipe juga ya. Ya, Boleh tahukah apa ininya, apa, boleh boleh. spesifiknya? Heeh. Waktu pertama kali aku kena itu, aku kena di Mhm. usus, terus kemudian Oke. itu namanya colitis ulceratif, kemudian yang Mhm. itu, rheumatoid arthritis, Mhm. lebih yang pendeknya ya, Mmm. maksudnya generalnya, in general. Kemudian, berjalannya dengan waktu, Mhm. aku kan kena ada fibromialgia, itu penyakit-penyakit Oke. Iya, ya, iya. eee, bersamaan dengan si depresi kronis itu. Kemudian Mmm. 2014 aku udah mulai kena stroke, Mhm. 2015 itu aku, terkena, ada namanya, antiphospholipid syndrome, dia menyerangnya di darah, Mmm. kemudian, kena stroke lagi tuh aku 2015, Mhm, mhm, berulang mhm. kali, akhirnya akunya lumpuh gitu. Mhm, mhm, Udah lama mhm. dengan 2016 kena lagi, Iya, 2017 kena nanti aku bakal tanya bagian itu deh, Mbak, cuma aku masih penasaran soal, ya, autoimunnya gitu. Jadi aku tuh pingin, teman-teman yang nonton juga tahu ya, bahwa autoimun ini kan, di zaman 2004 itu mungkin nggak setenar sekarang ya, Mbak, ya, oh iya, ya kan? Kalau iya, sekarang itu udah apa ya, nggak ini bukan hal baik juga sih, udah kayak normal, "Oh ya, si ini ada autoimun," itu udah kayak lebih biasa kita dengar gitu. Bukan berita baik sih memang ini, tapi, orang lebih lebih familiar lah dengan istilah itu. Cuman tahun 2004 kan masih buta banget ya, Mbak, aku rasa ya, banyak orang belum paham, mungkin akses pengetahuan juga lebih kurang, orang mungkin lebih bingung juga harus mengatasinya gimana. Mbak Mbak Wiwi kan awalnya di usus dan rheumatoid itu ya, mhm. rheumatoid arthritis itu. Nah, aku penasaran, Mbak, sebenarnya tuh Mbak Wiwi ngalamin kayak gimana sih di tubuhnya kalau aku boleh tahu? Jadi biar kita tuh bisa relate apa gitu sebenarnya yang Mbak Wiwi rasakan gitu di tubuhnya Mbak Wiwi atau ya mungkin secara fisik ya karena kan menyerang usus dan, rheumatoid arthritis ini gitu? Iya, Mhm. jadinya memang, ini, Mbak Mel, apa, Mhm. jadi kalau misalnya yang kena di usus itu ya memang nggak nyaman banget gitu loh, karena kan aku Mmm.
sambil kerja ya. Aku aktif. Mm-mm. Waktu itu aku kerja di multinasional, di corporate, Mm-mm. jadi Mm-mm. sekretaris. Dan kita tuh sebenarnya kalau ke kantor itu harus pakai blazer, Mm. smoking, dan sepatu tinggi. Nggak bisa, maksudnya itu udah dress code-nya kantor lah ya gitu. Mm-mm. Sedangkan aku kan kena sendi waktu itu kan ya. Mm. Jadinya tuh suka main kucing-kucingan sama prof aku sebenarnya. Karena begitu pakai sepatu tinggi sehari-hari, dia bengkak kakinya gitu. Ah, Nah, kenapa aku juga bisa ketahuan cepet kena autoimunnya? Kebetulan ibu aku itu penderita autoimun juga. Jadi aku oke, autoimun secara genetik. oke, oke, oke. Nah, jadi memang aku bukan bukan shopping dokter lah ya kemarin istilahnya. Jadi cepet gitu loh. Tapi Mm, mm-mm. masih di awal-awal sudah tertangani gitu. Mm, Kalau yang udah kesini-sininya itu ya Mbak, itu aku udah sampai udah minta ampun, aku bilang sampai sama prof aku udah nggak sanggup, aku mau mati aja. Itu udah keluar dari aku sih sebenarnya gitu. Karena waktu di awal-awal itu kan aku merasa ah enggak, aku nggak kenapa-napa kok gitu. Aku masih happy. Karena memang kalau mm, misalnya kitanya sakit, tapi kalau kitanya happy, itu rasa sakit tuh kayaknya nggak terlalu berasa banget gitu loh. mm, mm-mm. Ya, karena kan itu udah berkaitan dengan hormon ya, dengan hormon Mm. kita gitu. Tapi udah kesini sininya tuh aku udah give up dan aku bilang aku udah nggak tahan lagi aku What bilang. happened Mbak waktu itu sehingga Mbak Wiwi sampai sakit? Apakah sakit banget? Kayak gimana? Sampai akhirnya Mbak Wiwi give up itu kenapa gitu Mbak? Karena aku tidur sampai nggak bisa tidur, punggung aku nggak bisa ditidurin, aku tidur Wow, melengkung. wow, oke. Nah, jadi aku tiap hari itu seminggu dokter itu kebetulan Mm, dua dokter itu tuh ada di mm, jadwalnya di hari Selasa dan Kamis. mm, Selasa dan Jumat. mm, Aku seminggu itu bisa 2 kali datang ke dokter. Jadi mereka itu prakteknya samping-sampingan. Jadi aku habis dari dokter A, terus habis itu aku ke dokter B. Dan itu sama mm. bilangin, aku udah gak kuat lagi dan aku menangis di situ. Aku bilang, Wow, yes, "Oh, yes. kuat, aku bilang gitu. Hmm. Jadi tuh kayak bener, karena sendi tuh kayak seluruh badannya sakit gitu Mbak tuh. Nyeri banget. Wow, Dan berasa oke. kita udah kerja seharian gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Terus yang harusnya kita istirahat, tapi kita nggak bisa mm-mm, istirahat. Perutnya mm-mm, kram. Kayak waktu mm-mm, kalau kita lagi menstruasi itu kayak mm-mm, diperes, terus mm-mm, kemudian punggungnya nggak bisa ditidurin. Jadi aku ya posisi mm. ya duduk Tidurnya sama sampai duduk begitu. dan Iya, 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 hati iya, iya. tuh melengkung. Maksudnya kayak gini ya, kayak gimana sih gitu tuh? Iya, Ya iya, iya. tuh agak di Kayak stretch meringkuk gitu, mungkin ya. meringkuk gitu ya. Ah, ya itu yang cuman bisa. Katanya profnya masa sih gitu. Aduh, Hmm, masa ngomongnya masa sih gitu. Akhirnya udah meledak lah udah pada satu hari itu aku bilang enggak, aku udah nggak mau, aku udah nggak sanggup, aku bilang gitu. hmm, hmm. Aku dia udah nggak bisa bilang sabar lagi kalau udah gitu kan karena dia Iya, iya, dia lumayan maksudnya dia knowledgeable kalau aku tuh orang yang memang nggak gampang bilang sakit gitu. iya. Jadi kalau sampai Mbak Wiwi bilang sakit, berarti itu benar-benar sakit banget. Kayak udah nggak sanggupnya tuh udah benar-benar mendarah putih gitu ya. Karena kalau nggak bakal bilang gitu kan. Iya, Yes, heeh, yes, yes, yes. Oke. iya, Jadi 2004 itu ada usus, ada rheumatoid arthritis, udah gitu fibromyalgia itu kan setahu aku juga sakit sebadan-badan ya Mbak ya? iya. Dulu waktu pertama kali terdeteksi itu aku yang itu kan 2012 ya. Mm-mm. Itu setelah aku mendapatkan pengobatan, itu Mm-mm. baru datang pengobatan yang memang lumayan advance. Jadi Mm. kampusnya dan harganya juga nggak murah ya Mbak. Tapi Mm. aku tuh bersyukur banget gitu karena profku tuh bisa kasih pengertian ke Mm. provider asuransi kantorku. Jadi aku Mm-mm. bisa Mm-mm. kan fasilitas itu gitu loh. Mm. Kemarin tuh memang banyak banyak nikmatnya juga. Maksud aku adalah apa eh, apa ya berkahnya tuh banyak dan aku gratitude aku tuh banyak bersyukurnya tuh banyak banget kayaknya nggak habis-habis gitu loh Mbak karena ada aja gitu loh pertolongannya tuh ada aja gitu jadi
yang udah ke sininya tuh akunya, aduh kalau kayaknya gue ngeluh kayaknya akunya yang malu gitu loh, Mbak. Hmm. Karena, apa Oke. namanya, berkahnya tuh lebih banyak daripada yang kan kadang Susahnya ya sama, walaupun ya ampun. walaupun Tapi akunya juga iya iya. sakit gitu kan ya, tapi Mhm. kayaknya kalau misalnya mau dilihat, ini lebih lebih besar gitu loh, lebih tinggi gitu loh. Kalau ditimbang, Mmm. timbangannya lebih yang ini nih, yang lebih enak nih gitu. Yes 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 yes. Nah, yang fibromialgia itu, aku dulu waktu ke kantor butuh waktu 5 jam bangun dari tempat tidur. Wow, masih ngantor tapi waktu itu? Masih bisa ngantor? Masih, karena kan yang Wow. memang harus ngantor gitu kan, maksudnya Iya iya jadi iya. kan aku, bikin apa namanya, kayak excuse lah ya, Mhm. jadi aku bilang, "Bu," waktu itu atasan aku tuh masih perempuan ya kalau nggak salah, jadi aku Mmm. kasih tahu keadaanku seperti ini dan Mhm. alhamdulillahnya itu aku selalu dikasih kemudahan, misalnya kalau ngantor, aku Mhm. diberi pengertian, misalnya aku datang ke kantor telat, tapi aku bilang Mhm. aku langsung ngomong, "Nanti, keterlambatan aku ganti." Jadi aku jam kantornya aku nambah, Mbak. Mmm. Jadi Iya, jadi mundurlah gitu ya, iya orang pulang jam 6, Mbaknya iya. pulang jam 7, jam 8 misalnya. Walaupun kantornya sebenarnya, "Enggak, nggak apa-apa, kan sakit," tapi aku tetap nggak mau karena Mmm. tanggung jawab ya. Yes yes, betul betul. Iya, gitu. Oke, jadi, tadi, udah fibromialgia, habis itu ada di darah juga. Ini tuh jadi kayak ini ya, Mbak, jadi kayak macem-macem ya, padahal awalnya satu tapi jadi banyak gitu kan. Terus juga habis itu ada, tadi Mbak bilang ada, apa namanya, stroke juga akhirnya ya. Stroke itu yang bikin lumpuh ya, Mbak, akhirnya ya? Nah, stroke-nya kan karena dari darahnya kan dia Iya kental, iya iya, mhm, jadinya kena stroke tuh. Yang pertama tuh nggak ketahuan mhm, tuh itu stroke apa enggak, cuman mmm, aku cuma sakit kepala, terus akhirnya mhm, di-CT-scan, ada penyumbatan kecil gitu. mmm, mhm Jadi mhm oke-oke aja tuh mhm 2014, tapi begitu masuk 2015, mhm tegak diagnosa autoimunnya, mhm ya itu malah kayaknya itu malah dahsyat. Itu karena mungkin ya, karena itu mungkin aku kan udah pindah kantor lagi, aku pulang pergi Palembang aku tuh waktu itu. Itu mmm, sebenarnya udah kena di Palembang itu, Mbak, aku udah ngerasa nggak enak badan, aku ke mana, ke rumah sakit, dokternya itu udah bilang, "Mbak, ini udah kena stroke." Terus aku bilang, "Dok, besok saya mau terbang ke Jakarta." Terus otomatis di seberang kok, aku masih ngomong gitu, Mbak, sama siapa, sama dokternya gitu kan. iya iya, Dokter ngomong sama dokter saya deh yang di Jakarta, aku masih ngomong gitu. mhm Nanti kalau mhm saya kenapa-napa di di hotel, nanti saya balik lagi, aku bilang gitu, besok saya pesawat pagi soalnya. Dan itu masih nggak dirasa, Mbak. Aku pulang mmm, Jakarta, masih meeting, masih jalan-jalan, mhm, meeting baru ngerasa nggak enak, kok nggak enak badan gue ya gitu. mmm, Baru tuh, udah finalnya tuh rumah sakit ternyata udah nggak boleh pulang lagi. Eee, aku lucunya itu malah lumpuhnya pas setelah pulang, bukan pas pengobatan di rumah sakit. mmm. Iya, dan itu berturut-turut tuh berapa bulan tuh. Yes yes. Mbak Mbak, ini aku coba remind aku ya, kita tuh ketemu tahun berapa ya, inget nggak, Mbak? Karena aku ingetnya tuh waktu kita ketemu Mbak Wiwi kayaknya waktu itu masih Yang kursi antara pakai roda, kursi roda, iya nggak sih? ya, Masih pakai kursi roda kan? Itu berarti tahun-tahun segitu kali ya, Mbak, ya? dua 2015, 16 mungkin ya? Apa 17 kali gitu? Sekitar segitu, heeh, iya, ya kan? 17 mungkin ya? 2017 mungkin? mungkin ya. Apa Yang apa sekitar segitulah ya mungkin ya? Aku juga lupa-lupa inget sih tahunnya. Tapi memang, eee, waktu itu Mbak Wiwi, masih pakai kursi roda betul. iya, dan aku Dan kan pakai rok pendek kan, Mbak. aku lupa sih Mbak sejujurnya, tapi aku ingat kayak ada beberapa memori aku ingat sih. Nah habis itu kan, eee, kita memang mungkin jarang ketemu ya, tapi somehow kita tuh suka keep in touch gitu, entah lewat apa sih, WhatsApp dan sebagainya lah, zaman itu aku nggak tahu apa ya. Tapi, kita selalu keep in touch gitu dan aku tuh bingung banget sebenarnya, Mbak, karena aku bingungnya tuh gini nih, ini orang
bolak-balik masuk rumah sakit, stroke lagi, stroke lagi, stroke lagi, keluar lagi, "Mbak, gimana Mbak Mimi kabarnya?" "Aku lagi stroke lagi." Aku kayak yang, "Kak, ini tuh gimana caranya?" Gitu. Ini tuh maksudnya, aku tuh mau, highlight ya, the fact bahwa Mbak Mimi sudah melewati begitu banyak rasa sakit di tubuh gitu kan, dan bukan cuma di tubuh pastinya, tapi juga secara mental ya, Mbak. Karena kan sakit itu tuh bikin kita keluar sisi gelap kita kalau menurut aku ketika kita sakit kan. Dan ya tapi maksudnya Mbak Mimi masih bertahan sampai sekarang gitu. Masih bertahan sampai sekarang dan tadi masih bisa bersyukur. Jadi aku pengen Mbak Mimi coba boleh dong sharing ke kita gitu. Kayak gimana sih perjalanan bolak-balik stroke-nya itu tuh, what happened gitu and how did you feel gitu loh? Eee, jadi gini, Mbak, Mmm, ini nih sebenarnya kalau orang kan dia nggak mau terlihat, vulnerable ya, nggak mau mmm. terlihat, apa ya, vulnerable itu apa ya, namanya Kalau ya bahasa Indonesianya bingung sih, Mbak, ya, tapi bahasa Inggris udah enak sih vulnerable, kayak apa adanya gitu kan. Yang, dia nggak mau eee terlihat gitu, iya begitu, hanya mhm. kelihatannya strong gitu kan. Yes yes. Terus untuk mengakui kalau misalnya, "Gue juga punya depresi kok," gitu, kan Yes yes. itu susah kan, Mbak. Mau mengakui Yes. sebanyak itu tuh susah banget sebenarnya gitu. Tapi untungnya selama perjalanan aku waktu dari lumpuh itu, aku banyak banyak sekali orang-orang yang memang, bantuin, Mmm, nyemangatin gitu loh. Jadi aku banyak dikasih kayak seperti, eee, apa ya Mbak, bacaan-bacaan ya mungkin ya mhm mhm. yang bikin, ini afirmasi belajar untuk afirmasi positif, Mhm mhm. belajar yang 5 tahap, yang apa, yang ada denial, Oh, apa, yes yes yes. anger, yang gitu kan. Yes yes, mhm. Terus apalagi tuh, yang terakhir itu yang, apa, acceptance. Acceptance ya, mhm mhm. Nah, aku banyak belajar itu, terus, belajar, meditasi juga. Mhm. Terus udah gitu, temen-temenku kan tadi aku bilang aku sekarang itu, kebetulan, menjadi salah satu associate di, Yes yes. produk suplemen ya, Mbak. Dan itu Mmm, memang, banyak membantu aku bukan dari secara kesehatan aja, tapi, eee, apa, si Yusana ini dari lingkungannya itu juga membuat aku tuh memang benar-benar, jadi positif banget gitu loh. mhm Jadi mhm. sesuatu yang positif itu masuknya lebih banyak daripada yang keluarnya itu negatif, itu emang rasanya di badan itu enteng banget gitu. Dan kebetulan Mmm, itu kemarin banyak yang ini ya, banyak yang orang asing ya. Kalau orang asing mhm. itu kan mereka lebih blak-blakan ya. Betul betul. Kalau di kita itu kan banyak yang kayaknya basa-basi apa segala macam gitu. Kalau sama mereka tuh aku diginiin, "Enggak ah, gue nggak bisa dateng acara ini." "Kenapa?" Nah, ini aku cerita nih, aku nggak pede karena kalau di acara itu kan aku datang kursi roda sendiri kan, gitu kan. Yang lainnya Oh, jalan gitu. Semuanya kan maksudnya, dalam kelihatan ininya kan perfect lah ya, fungsinya semuanya baik gitu loh. Nah, mereka tuh bilang gini, "Emang kenapa kalau kamu sakit?" Katanya gitu. Nggak ada masalah kok sama kita." Nah, itu yang mhm. apa namanya, yang bikin aku kayak kalau apa namanya, kalau orang kita tuh mungkin kita bisa kalau ada yang ngomong gitu mungkin ada yang nggak terima ya. "So Mmm, what if you're sick?" Gitu kan. "Emang lo kalau mhm. sakit ngapa-ngapain?" Gitu kan. Pikir, "Iya bener juga ya, gue masih bisa ngapa-ngapain kok." Gitu. Nah, itu mulai tuh, Mbak, mulai mulai dikit-dikit tuh, mupuk 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 mupuk, gitu. Terus, masuk ke meditasi. Nah, meditasi itu memang bantu banget, Mbak. Yang aku tadinya nggak bisa, apa namanya, nggak bisa konsentrasi ya, tapi itu Mmm, mulai dikit-dikit itu ada, gitu loh. mmm. Jadi perubahan mindset ya, Mbak, ya. Jadi perubahan mindset dari yang mungkin karena kayak kita pernah bahas ini juga ya, Mbak, bahwa
ketika kita, mengalami ketidaknyamanan fisik gitu, kita anggap, in your case autoimun ini dan stroke dan sebagainya, kita tuh mungkin jadi merasa kita korban, ya Iya, kan? Korban playing kehidupan gitu, playing playing victim, betul. Dan itu tuh jadinya sebenarnya bukan orang yang kita nge-judge diri kita sendiri jadinya. betul itu. Iya, itu betul Ya, sekali memang. Dan aku iya, dan sekarang tuh adikku tuh, melihatnya gini, mmm, eee, "Lo beda banget ya dari yang dulu," katanya gitu. Terus aku gini kan, "Emang gue dulu kayak gimana? Emang mmm. perlu diceritain?" Yakin lu mau denger dulu kayak gimana? Gitu kan, sanggup nggak telinganya kalau diceritain gitu kan, gitu. Tapi, apa namanya, aku suka ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi memang kalau, di aku ya gitu, Mmm, teman-teman nih, sharing ke teman-teman tuh ya, ya memang, kitanya sih yang harus keras sama diri kita sendiri. Terus kitanya juga yang harus keras hati dan kita harus jadi kepala batu, kalau enggak, I cannot survive till in a good way time. ya, Mbak, ya, keras hatinya in a good way. Iya, heeh. Yes, yes. Kalau misalnya kita, aku sih nggak bilang kalau sakit nggak boleh ngeluh, nggak gitu. Mhm, Kita boleh ngeluh, kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa yang ini, tapi jangan terlalu berlarut-larut. mhm 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 Ya, mhm. sampai waktu kapan itu ya, aku sama psikiater aku, kenapa aku jadi jatuh cinta sama kucing itu, kucingku Yes. yang banyak 8 ekor Wow. yang aku pelihara, karena dokternya bilang, "Kamu coba deh pelihara binatang," gitu. Jadi Yes yes. satunya memang ya karena kita kalau, sama binatang peliharaan kita itu, kita nggak mengharapkan apa-apa dari mereka. Mmm, mmm, Kita akan curahkan semuanya buat mereka, sampai iya. adikku tuh bilang gini, "Aduh, Wiwi jangan deh, kalau misalnya urusan perkucingan, dia pasti akan bela-belain buat semuanya." Iya bener, jadi kita akan benar-benar dan memang memang ini sih ya Mbak, aku sering dengar, walaupun aku tidak memelihara apapun ya, maksudnya binatang apapun, cuma memang aku sering dengar dari beberapa orang dan juga dari literatur dan mana-mana lah ya, bahwa memelihara, binatang atau tumbuhan bahkan juga bisa, itu tuh terapi kan buat kita gitu. Karena somehow kita jadi merasa kita punya tanggung jawab. Kita memberikan dan mendapatkan unconditional love gitu. Iya, Mbak, aku pengen kita, kulik lagi sedikit ya, Mbak. Tadi tuh, bagus banget yang Mbak Wiwi bilang bahwa, Mbak Wiwi juga pernah depresi dan Mbak Wiwi nggak keberatan untuk be vulnerable, bilang ke kita semua di sini bahwa you've been there gitu. Itu yang aku pingin, kita semua tahu juga ya bahwa Mbak Wiwi itu sudah melewati, masa-masa sangat gelap kan ya, Mbak. Maksudnya seperti yang aku bilang tadi tuh ketika kita sakit, keluar monster kita gitu. iya, Jangankan sakit yang kayak Mbak Wiwi, aku aja nih Mbak, aku rasa aku lagi kena Covid misalnya gitu ya, lagi terkapar di ranjang, langsung bisa macam-macam gitu. Kita kadang-kadang pengen dimengerti, kita kadang-kadang jadinya lebih menuntut mungkin kadang-kadang. mhm, Jadi, ya itu kadang-kadang mengasihani diri sendiri gitu kan. Nah aku yakin Mbak Wiwi juga udah mengalami itu semua dan much worse gitu kan, dengan situasi yang lebih kompleks, lebih intens gitu. Dan Mbak Wiwi bisa, mengubah mindset gitu kan, dari orang yang, tadinya mengasihani diri sendiri, sekarang Mbak Wiwi jadi berdaya gitu. Nah itu tuh gradual proses Mbak, maksudnya pelan terus pelan atau memang ada tadi kan Mbak Wiwi cerita ya ada, ikut support group di sana juga, kemudian meditasi juga. Aku pengen Mbak Wiwi, balik kita soal itu deh. Aku pengen, tahu gitu bagaimana sih prosesnya sampai Mbak Wiwi itu bisa berubah gitu. Dari yang tadinya apa, playing victim, terus kemudian aku nggak tahu ya mungkin adanya harus diundang juga kali, apa namanya, mungkin juga apa ya, aku kebayangnya sih, mmm jadi mungkin lebih, menuntut orang nggak sih untuk ngertiin kita atau mungkin jadi lebih marah-marah, ya nggak, Mbak? Biasa kan gitu kan? cari heeh, Iya dulu. kan? Dan aku tuh, Mhm. titik
terendah aku itu adalah ketika aku bunuh diri. Itu attempt, suicidal attempt. Suicide attempt berarti? Bukan suicide time lagi. Udah aku minum obatku satu kantong. Oke, jadi sudah dilakukan sebenarnya, sudah percobaan lah ya, maksudnya ya, sudah dilakukan lah gitu sebenarnya. Jadi Bukan waktu percobaan itu lagi. gimana Mbak? Obat apa? Obatnya Mbak Wiwi minum gitu langsung? Aku minum, aku kupas satu-satu semuanya. Kan Gila, dosa ya ya, ampun Tuhan. minum semuanya. Cuman mikirnya gini, kemarin tuh, gue udah nggak mau ngerasain kayak gini lagi udah. Ya. Itu aja pikiran aku. So aku minum tuh. Dan aku tidur 24 jam, Mbak. Iya, dan nggak ada orang di rumah yang Oh sadar my God. 24 jam. Karena mereka bilang, aku tetap ngoceh. Maksudnya bukan ngoceh, tetap dipanggil tuh nyaut. Oh, Iya. Jadi aku tuh bangun-bangun gini, ah, kok udah jam 12 malam lagi? Aku masih hidup loh. Itu, ya Allah, gitu. Aku langsung gini, aku tuh langsung minta maaf. Ya Allah, ampunin aku. Aku langsung ngomong gitu, Mbak. Ampunin ya aku ampun Tuhan. ya. Udah, karena itu udah. Dan habis itu aku pergi ke psikiater dan Mm-mm. aku langsung itu programnya itu seminggu Hmm. ada 2 kali apa seminggu sekali ya. Jadi aku rutin Hmm. ke psikiater. Mm-mm. Aku Mm-mm. Mm-mm. terus eh, kalau aku boleh sebutin ada seseorang yang namanya Ezra Mm. Mitchell, dia itu banyak bantu aku banget. Dia sampai bilang gini, saya nggak pernah punya pengalaman dengan orang yang mengalami sakit autoimun. Mm. Biasanya saya apa namanya coaching dengan orang itu untuk masalah hidup ya, maksudnya Yes, uh, yes. masalah di kantor atau Ya. masalah ya gitu ada relationship atau apa gitu kan. Tapi saya nggak pernah ketemu dengan orang yang punya apa depresi dengan penyakit gitu. Dan Mm. akhirnya dia yang banyak sih, yang banyak nolong tuh dia. Wow. Jadi dia banyak ngasih aku literatur buat dibaca Mm. kayak Hay House gitu ya, Yes, yes, yes. Mm-mm. atau Main Valley gitu. Kebetulan aku kan Mm. kemarin tuh istilahnya memang bener-bener kan katanya kalau apa namanya kalau kita mau belajar istilahnya itu kayak kita gelas kosong yang mau diisi kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kan aku bukan yang kesannya kayak mau diisi, aku memang udah lagi kosong banget gitu. Jadi apa yang itu aku masukin semuanya aku masukin. Hmm. Karena mungkin gini ya Mbak, ketika kita udah di titik, titik terendah, kita Betul. udah nggak mau hidup lagi, kita udah hopeless hopelessnya, udah nggak sanggup sakit lagi gitu ya, udah bosan hidup, udah capek gitu. Mungkin kita udah karena di titik itu tuh udah no way out, sehingga kita jadi lebih terbuka ya nggak sih terhadap apa yang mau masuk gitu. Kadang-kadang kan kalau jadi tuh mungkin aku bisa bilang rasa sakit itu adalah pengalaman spiritual yang luar biasa karena dia mengupas ego kita, Iya, betul. menelanjangi kita gitu kan kayak lu dikupas setelanjang-telanjangnya sehingga kita kayak benteng pertahanan kita itu di digoyangkan gitu ya, diambrukin gitu sehingga biar cahaya bisa masuk gitu kan. Betul. Mhm. Mereka tuh jadi mereka maaf. Jadi aku kemarin tuh memang bener-bener terbuka opsi kanan kiri maksudnya gitu. Dan aku sangat karena sudah aku dikasih kesempatan kedua loh gitu. Betul, Mbak. Itu tuh Mbak Wiwi masih hidup gitu setelah minum obat segitu banyak gitu kan, sekantong-kantong tuh obat udah diminum gitu. Obatnya bersih banget. Aduh Tuhan, itu tuh ya masih benar dapat kesempatan kedua. Berarti there's a reason why you live gitu kan. Kenapa Mbak Wiwi harus hidup lagi gitu. Em, Mbak, cuma gini nih Mbak, aku kan kenal Mbak Wiwi selalu sebagai pribadi yang ceria, walaupun pasti ada enggaknya juga. Kalau misalnya kita ketemu, Mbak Wiwi kadang-kadang cerita juga kesulitannya apa gitu kan. Walaupun mungkin kalau orang yang nggak gitu kenal, mungkin anggapnya tuh Mbak Wiwi ceria gitu kan. Image-nya kan gitu, kuat, ceria gitu. Tapi aku senang banget hari ini aku bisa kenal sisi Mbak Wiwi yang lain bahwa Mbak Wiwi itu Mbak Wiwi bisa menjadi Mbak Wiwi yang sekarang karena you've been through hell gitu kan. You've been through all the worst gitu. Dari sakit fisik dan segambreng Mbak, bukan cuma satu autoimunnya gitu loh. Di mana-mana gitu sekujur tubuh gitu kan kayak
gila banget ya maksudnya ya. Eee aku jujur aku ngomong gini tuh bukan karena aku sama sekali nggak mengasihani Mbak Wiwi gitu ya, bukan berarti aku nggak peduli ya Mbak, maksudnya tapi kayak Ah, maksudnya jangan. Ya, ya ya. kan, maksudnya aku bukan I don't pity you gitu, no gitu, bukan. Karena aku merasa tiap orang itu mempunyai, eee peran yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda, tapi tujuannya itu, sama mungkin ya Mbak, untuk kita sendiri how we grow, how we evolve gitu, dan kebetulan Mbak Wiwi ceritanya adalah melalui penyakit. Dan yang aku senang adalah karena Mbak Wiwi itu bisa menjadi Mbak Wiwi yang sekarang karena udah melewati begitu banyak, sehingga relevan banget gitu ya buat aku tuh, tanya ke Mbak Wiwi tentang orang-orang di luar sana yang mungkin relate juga dengan pengalaman Mbak Wiwi gitu. Entah dia sakitnya karena fisik kah, mungkin bukan autoimun, tapi mungkin yang lain gitu ya, entah dia cancer di usia muda, ada juga yang mungkin ya banyak ya Mbak ya, aku rasa ya, Banget, fisik Mbak. tuh banyak banget gitu, dan mungkin masalah kehidupan macam-macam gitu kan. Dan Mbak Wiwi karena sudah mengalaminya, melewatinya, Mbak Wiwi punya punya apa ya, mungkin tips nggak sih gitu, karena balik ke ngomong tadi percaya diri gitu ya, percaya diri untuk menjalankan kehidupan gitu ya, untuk bisa menang atas rasa sakit, itu tuh Mbak Wiwi ada beberapa tips atau langkah atau apa nggak Mbak yang bisa di-share mungkin? Untuk, orang-orang yang mungkin relate gitu dengan pengalamannya Mbak Wiwi. Mungkin yang paling penting itu adalah acceptance-nya itu sih, Mbak. Mmm, Kalau kita udah mau, bukannya mau, ya mau mulai menerima ya, iya tidak iya. denial gitu. Maksudnya itu memang bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh. Yes Tapi yes. sekarang itu, aku balik lagi nih nyontoin diri aku nih. Kalau Yes. misalnya aku pergi ke konsultasi nih, aku ke rumah Mhm. sakit itu jadwalnya udah kayak jadwal ke kantor. Sehari bisa, seminggu tuh bisa 4 kali. Mhm mhm. Tiap dokter itu, kebetulan kan aku pasien BPJS ya, Iya. dan, terkadang itu kan dokternya tergantung stasenya mereka kan beda-beda ya. Mmm. Kalau aku ketemu sama orang yang beda lagi, nanti pasti dia akan tanya gini, "Bu, aduh, sakitnya Ibu banyak banget." Dan aku Iya, bisa ketawa sekarang, Mbak. Udah nggak, bukannya marah ya, enggak. Sekarang aku bisa tertawa gitu, karena hebat aku banget. ya aku berpikirnya, ya udah sekarang itu bukan urusan gue lagi, karena gue masih punya urusan yang lain nih sekarang, gue nggak mau terhambat dengan yang itu gitu. Jadi aku udah, ya udah pokoknya sekarang ya udah Dok, aku harus ngapain gitu. Jadi aku, apa, aku tuh, berusaha untuk menjadi orang yang nurut, karena aku kan orangnya Mmm, mati iya ya. keras Keras kepala. kepalanya itu bener-bener keterlaluan gitu loh. Jadi aku udah tahu, biasanya kan kalau badan kita nggak enak kan, Mbak Mel juga bilang waktu itu kan, sebenarnya dia udah ngasih sinyal kan, sebenarnya Mmm, harus istirahat. Kadang-kadang aku terlalu antusias, terlalu heboh dengan diri sendiri, "Wah, gue seneng nih bisa ini, bisa itu," gitu kan, iya. Grab gitu. Jadi, sekarang aku udah mulai, apa namanya, udah mulai tenang, eee, Mmm, apa namanya, mengenali diri sendiri itu paling penting juga. Jadi mmm, kita udah mulai ada sinyal-sinyal dari tubuh, kita harus istirahat, ya kita harus istirahat gitu. yes yes. Heeh. Dan kita boleh sedih, boleh marah, boleh nggak terima, tapi kita harus tentuin kita mau itu berapa lama, karena kita mau marah sampai kayak gimana pun, itu akan tetap kita hadapi gitu loh, kalau aku ya. Mhm 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 mhm. Kita percuma mau marah-marah, kalau misalnya kita marah-marah itu hilang, nggak Mhm, apa gitu, tapi kan kita harus tetap, apa namanya, berjuang ya untuk itu. mhm. Jadi Iya. menurut aku, aduh, kayaknya sayang sih. Dan aku kayaknya nih tahun ini udah mau 20 iya 20 tahun ya, Mbak, pas Oh iya itu. loh, 2020 Nah, iya loh, 20 tahun loh hidup dengan autoimun, iya, wow. punya ini kayaknya aduh sayang banget ya perjuangan aku yang kemarin-kemarin kalau aku mau nyerah gitu ya. Yes Kalau yes. aku nyerah kayaknya sayang. Jadi sekarang, aku lebih memilih aku mau berguna, Mmm, nggak mhm ada mhm yang mhm mhm.
Jadi tipsnya buat teman-teman yang lain, Mm-mm. kalau mau terlena jangan terlalu terlenanya lama-lama. Kalau Hmm. misalnya emang merasa dirinya membutuhkan pertolongan, ya, Mm-mm. Mm-mm. kayaknya gue nggak bisa nih. Misalnya, gue udah punya penyakit fisik, kok kayaknya udah kena ke mental ya. Betul. Nah, itu lebih Mm-mm. baik kita ngomong sama dokter kita, terus terang, dok, kok kayaknya saya punya perasaan yang aneh-aneh ya. Daripada nanti, apa sih, kadung ya Mbak? Kadung, Betul, betul, kadung. kita ngelakuin hal yang aneh-aneh. Karena aku Betul. udah lewat, aku tuh sangat Udah bersyukur. ngelewatin. Mm-mm. Kemarin tuh bersyukurnya, untung aku nggak overdosis ya. Untung kemarin aku Mm-mm. nggak ada cacat ya. Coba Nyaris mungkin Mbak, udah nyaris. kalau aku cacat gitu Mbak, itu Iya ini loh, benar-benar nggak kebayang sih Mbak, nggak kebayang. iya. Em, jadi tadi aku tuh masih speechless, maaf ya, masih speechless. Jadi aku coba berusaha merangkai kata karena memang aku lagi ngebayangin perjuangannya Mbak Wiwi ya dari 2004 Mbak, hidup dengan berdamai dengan rasa sakitmu gitu loh. Itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena kita tuh kadang-kadang sakit sedikit aja udah ngeluh Mbak. Itu ya dikit aja, jangankan kayak Mbak Wiwi deh, kita sakit dikit aja udah kayak ngeluh gitu, udah kayak raja gitu, pengennya dimengerti, diperhatiin, di apa dispesialkan gitu kan dan sebagainya. Tapi eh, Mbak Wiwi hidup dengan ini 20 tahun. Kalau orang nggak kenal, apalagi sekarang Mbak Wiwi sudah tidak berkursi roda ya, dan sudah tidak bertongkat kan, sudah mandiri banget gitu kerennya. Jadi orang kalau ngelihat mungkin orang nggak tahu, orang Heeh. nggak tahu. Tapi aku kalau di rumah sakit, kalau ada Mm-mm. yang lihat aku masih Mbak. Karena memang Iya, LCM itu kan gede banget ya. iya. Aku nggak bisa jalan yang seluas itu aku masih bisa. Oh, oke. Nah, Oke. tapi Ya, orang cuman katanya sih gini, mm, dia nggak kenapa-napa kok dia pakai iya kursi. kalau ngeliat di YouTube kayak gini kan, maksudnya mungkin nggak akan ketahuan apa kenapa-kenapa. Kalau ketemu juga nggak akan tahu kok gitu. Kalau orang nggak tahu riwayatnya, jadi maksudnya itu tuh kita masih berdamai banget sama diri kita gitu untuk kita bisa hidup seperti itu. Bahwa kita juga kita kita orang nggak tahu gitu loh kalau kita itu kenapa-napa gitu. Jadi memang kita sendiri yang harus berdamai sama diri kita. Dan gimana tadi Mbak Wiwi cerita ditelanjangin egonya ya, maksudnya bahasaku mungkin begitu ya Mbak. Cuman tuh itu tuh kayak kalau kita bahasanya tuh kayak ego death gitu, ego death, kematian ego gitu kan. Karena eh, kita jadi menyadari ada hal lain selain fisik gitu, yang ternyata itu lebih kuat dibanding rasa sakit. Ego. Bahwa the body is a separate entity. Ada sesuatu yang lain gitu yang membuat kita tuh punya daya hidup. Badan kita itu memang ada di sini, tapi ternyata kita bisa bisa tanda kutip tuh kita bisa go beyond the body, ya nggak sih Mbak? Kita bisa tanda kutip tuh bisa mengalahkan sakit badan kita gitu. Nah, itu tuh keren banget sih menurut aku. Jadi kita bisa go beyond apa yang superficial. Karena badan ini kan superficial ya, Mbak. Dia akan hilang gitu. Dia bisa sakit, dia bisa hilang ketika kita meninggal. Tapi Mbak Wiwi sudah membuktikan bahwa ada yang the soul yang benar-benar cannot die gitu, yang protect you and bikin Mbak Wiwi itu grow begitu luar biasanya sampai sekarang gitu. Jadi Mbak, kalau kita rangkum tadi, Mbak Wiwi tadi bilang bahwa pertama adalah accepting. Accepting aja udah susah ya Mbak ya. Dan memang aku setuju banget sih accepting. Terus udah itu Mbak Wi bilang kalau butuh bantuan, bahkan untuk accepting caranya gimana, carilah bantuan, minta bantuan ya Mbak ya. Dan mungkin kita juga perlu be vulnerable dengan orang-orang terdekat kita, bukan cuma mungkin kita marah atau eh, kok nggak ngertiin aku gitu, tapi aku butuhnya apa itu aku mungkin perlu ngomong. Betul. Ya kan, Mbak. Terus udah gitu tadi Mbak Wi bilang apa lagi tuh accept, seek for help, and then juga kalau menurut aku open mind tadi ya Mbak. Mbak Wi itu open mind banget sih. Open mind untuk mau menerima masukan, open mind untuk mau belajar gitu. Kalau nggak open mind, aku rasa sulit ya Mbak. Sulit untuk bisa, ya kan? Maksudnya dia udah dalam kubu apa? Dalam zonanya sendiri aja gitu. Ya. Enggak. Tapi Mm-mm. kadang-kadang orang kalau misalnya ini Mm-mm. ini ada satu.
eee, Yes. contoh aja sih, Mbak, gitu. Maaf Yes. aku potongnya. Ya, nggak Karena apa. ada beberapa orang yang namanya kalau sakit itu dia nggak mau, misalnya kalau dibilangin di-sharing di-sharing-kan oleh yang lain, pengalaman Mhm. orang lain itu mereka nggak mau, Mbak. Pasti dia akan merasa dirinya yang paling sakit. Ah, Dia iya, aku iya 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 iya, dulu aku betul. begitu, tapi aku Wow. buat apa ya gitu, gue Yes nggak yes, mau gitu. Jadi, yes. kadang-kadang, ini nih lucu-lucuan aku ya, kalau dokter-dokter aku tuh kan suka gini, "Emang sakit? Kalau sakit emang bisa dandan?" Gitu kan, "Emang bisa?" Kayak gitu. Aduh, besok aku ke rumah sakit pakai daster sama sarung aja lah, biar ketahuan sakitnya kayak gimana aku bilang. Aku malah nggak mau, Ih, kalau sakit itu aku malah semakin aku dandan, itu berarti aku semakin sakit. Tapi kan mmm, makeup itu kan memang masuk ke self care ya. iya Jadinya memang iya, salah satu contoh kita tuh emang sayang sama diri kita sendiri kan, mhm mhm, diri kita nyaman dan itu mungkin yang salah satu daripada aku, bilang, "Iya nih gue lebih banyak penyakitnya daripada lo," gitu, tapi kan iya nggak ada iya itunya kan, Mbak. Maksudnya nilai esensinya kan nggak ada di situ kalau menurut yes, aku ya. betul betul betul, Pasti tahu tuh bersih tegang sama teman-teman aku yang lain, tapi mmm, sekarang ini, ah, ya udahlah buat apa gitu, nggak ada mmm. gunanya. Tapi sekarang, baliknya gimana caranya aku bisa berguna buat orang lain, itu sih. Hmm, oke Mbak, aku ini nih, aku jadinya ini, pertama pertama adalah, kita perlu perlu terbuka dulu mungkin ya, perlu punya pikiran terbuka gitu kan. Jadi mau belajar dulu gitu mungkin kalau aku bisa rangkum. Mau belajar, mau terbuka, mau dengar masukan orang. Yang kedua, kita perlu bisa, mmm, mengubah mindset kita. Ya kan, mengubah mindset kita. Tadi yang Mbak Be bilang tuh bagus banget gitu, dari yang play victim, sekarang jadinya berdaya, mau bantu orang, ya kan. Yang ketiga adalah, seek for help kalau memang nggak bisa, lakukan sendiri. And then yang keempat, accept accept bahwa memang inilah keadaan aku. Kalau kita nggak bisa berdamai sama keadaan kita, gimana kita bisa gimana? Makin menderita ya, Mbak, sakit banget loh, udah sakit fisik, nggak diterima, makin sakit. Ya kan? Guru meditasiku, guru Jigere Pratama bilang, penderitaan sama dengan rasa sakit dikali penolakan, gitu. Wah, itu udah pedih banget itu. Ya kan? Kalau sakitnya 10 levelnya, penolakannya juga 10, udah deh kelar, kelar ya, Mbak. Iya. Acceptance, abis itu juga tadi Mbak Wiwi bilang soal self love, self care. Jadi, eee, sakit itu mungkin mengundang kita justru semakin mencintai diri sendiri, semakin punya compassion ya sama diri sendiri ya, Mbak. Justru karena kita sakit makanya kita mau mencintai diri semakin baik lagi, semakin dalam lagi, gitu ya, Mbak, ya. Dan tadi yang ketujuh yang menurut aku keren banget adalah transforming energy. Ini tuh eee, aku sebutnya tuh alkeminya, Mbak, alkeminya gitu kan. Jadi mengubah karena sakit itu kan energi ya, rasa rasa nggak nyaman kan semua energi, everything is energy gitu. Jadi ketika Mbak Wi bisa bilang kayak gitu, you're transforming the energy. Dari yang tadinya in pain, sekarang malah kita ngebantu orang yang painful gitu. Ibaratnya tuh the wounded healer gitu kan. Jadi orang yang tadinya terluka, sekarang bisa bantuin orang yang juga terluka gitu. Jadi itu, empowering you and people at the same time gitu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Wiwi juga aktif ya Mbak, untuk membantu teman-teman penyintas autoimun lainnya. Ya kan, dan Mbak Wiwi juga suka diundang sharing tentang bagaimana Mbak Wiwi bisa survive dan bukan cuma survive tapi thrive ya, kalau menurut aku. Jadi, gila keren banget sih Mbak Wiwi, keren banget. Dan, aku sampai speechless banget ya Mbak, beneran. Tapi aku tertarik banget sama yang Mbak Wiwi bilang tadi, mengenai dandan. Aku setuju yang Mbak Wiwi bilang kadang-kadang tuh kalau kita sakit, kita tuh malah makin menjelekkan diri sendiri gitu kan. Kayak udahlah kita nggak berharga gitu, nggak ada yang mau ngelihat aku juga, ngapain sih gitu. Tapi why Mbak Wiwi malah dandan yang cantik gitu? Ya itu berkaitan dengan self love-nya kali ya, Mhm mhm mhm. ya.
Jadi aku Gimana tuh, Mbak? kalau aku di UGD itu pasti, begitu kena serangan tuh ya, Mhm. pagi-pagi tuh aku udah itu, udah ngelap-ngelap badan, mukaku udah aku lap, aku pasang alis, Mmm, pasang lipstik, itu tetap rapi jadinya, tetap wangi mmm, gitu loh. Jadi memang, rasa itu membuat rasa nyaman kepada diri sendiri jadinya, yes. rasa sakit itu berkurang. Yes yes yes. Iya, Jadi, fisik boleh sakit ya, Mbak, ya? Fisik jangan boleh sakit. jangan jelek, Mbak. Fisik boleh sakit, tapi itu tidak boleh menghalangi kamu untuk hidup, Ya itu ya, bener, itu iya kata-katanya yang kan? pas, ya. Iya kan? Karena kita, banyak aduh, Mbak, kalau kita ngomong kayak gini ya, Mbak Wiwi sakit fisik, ada orang sakitnya lain-lain ya, Mbak, sakit macem-macem lah. Tiap orang sakitnya beda-beda, tempat sakitnya beda, ada yang sakitnya di anak, ada yang sakitnya di suami, ada yang di mertua, ada yang di fisik, ada yang di kantong, ya kan, Mbak? Jadi, ada yang di orang tuanya gitu. Ada yang, apa namanya, paket komplit semuanya ada gitu ya. Tapi yang Mbak Wiwi bilang ngededan tuh analogi yang bagus banget, sakit itu pasti terjadi, namanya juga hidup, ya nggak sih? Kayak namanya juga hidup, mau pilih aja sakit yang mana. Tapi nggak boleh menghalangi kita untuk tetap hidup sih. Itu Iya, yang aku belajar dari Mbak Upi, nggak boleh menghalangi kita untuk tetap hidup. Sakit boleh jalan tetap sakit, tapi aku tetap memilih untuk hidup hari ini. Aku mau dandan kenapa? Ya kan? Aku mau tetap cantik, itu bagian aku mencintai diriku. Oke. iya karena dokter tuh suka bingung, Mbak, katanya lemah sebelah, gitu kan. Itu pakai eyeliner masih rame masih rapi, itu gimana? Iya diganjel-ganjel, Dok, tangannya, Dok, gitu. Pokoknya gimana caranya, eyeliner tetap terpakai, aku bilang gitu. "Harus biar tetap rapi, harus." Aku bilang gitu kan, entar dokternya diem aja udah. Dia udah speechless kalau aku ngomong gitu. Aku akan, berbagai macam cara ngomong, "Ya ini yang aku suka," gitu, kalau enggak ya Yes, do what you love. Aku setuju banget sih Mbak Wiwi, ini keren banget. Karena, kita seringkali menunda kebahagiaan. Nanti deh tunggu aku sembuh, aku baru dandan lagi. Nanti dia tunggu aku udah punya anak, aku baru akan bahagia gitu kan. Nanti dia tunggu aku, ya kapan aku sembuhnya ya kan. Kalau autoimun kan dia berdamai aja dengan itu gitu. Kita nggak bisa harus pesan sembuh ya Mbak, kalau autoimun itu kan. karena Jadi dulu ya mhm, mhm, ya sorry? karena aku dulu pernah Mhm, pergi ke psikolog dengan, iya, Baby Jim Aditya, mhm. aku bilang sama dia, "Mbak, aku nggak tahu caranya aku bahagia." Aku pernah bilang gitu loh, Mbak, sama dia. Oh, oke. Sekarang aku menemukan kebahagiaan itu, dan itu gampang Mmm. banget nyarinya sebenarnya. Yes yes yes. Kita tuh bisa find joy and happiness in simple things ya, kalau kalau kita tahu sebenarnya. Dan kalau kita Ya, mau, Mbak, dan kalau kita yes, kita exactly, bener banget. apa, Kalau kita mau. kalau kita allow ourselves Yes yes yes. happy, itu pasti, itu bisa. Mmm, mhm mhm mhm. Betul Jadi aku banget sih. Eee, aku sebagai sesama perempuan dan sesama manusia, bangga banget sih ya Mbak, bangga banget karena Mbak Wiwi itu jadi bukti hidup, bukti nyata dan masih hidup gitu ya bahwa, kita itu bisa tetap memilih loh, hidup kita tuh mau dibawa ke mana, mau bahagia seperti apa, bener, Mbak, untuk apapun yang terjadi gitu, ya kan, Mbak. Dan aku juga tahu Mbak Wiwi walaupun segala macam rempong dengan rumah sakit dan sakitnya masih tetap pacaran gitu kan, masih tetap have fun gitu. Jadi menurut aku tuh juara banget sih, juara banget kita mesti belajar dari itu gitu. karena emang itu balik lagi sih, emang ya bahagia itu kita nggak boleh tunda, Mbak. Yes, nggak boleh tunda, betul. Present moment, kita nggak bisa nunggu masa depan untuk bahagia. We must live in present. Dulu Hmm, aku nggak ngerti itu apa artinya, hmm. sekarang aku ngerti. Oh ini, iya. Pokoknya sekarang yang sekarang aja dulu, yang nanti nggak usah dibaca-baca. Yang nanti nggak usah kita prediksi, kita kan juga bukan ahli nujum kan, kita nggak tahu kan yang ke Iya. depannya gimana, yang penting sekarang ya ini yang aku jalani gitu. Iya, bahkan mungkin kalau jadi Mbak Wiwi nggak kepikir bisa hidup nggak tahu nggak tahu ya Mbak, apalagi udah stroke-stroke gitu, kita nggak tahu kan, anything, anytime, anything can happen gitu.
dapet pengalaman ya, Mhm mhm, berkali itu karena, kena stroke kan, jadi mhm. kejang, kejang kan. Itu kejang, aku mengalami penurunan kesadaran, Wow, sampai sadarnya itu udah di triase merah lagi, itu aku jadi di triase merah itu 2 kali, dan mhm. aku udah baca-baca buat diriku sendiri aja. Jadi Wow. saya gini, aku gini, "Ya Allah, mungkin sekarang kali ya waktunya kali ya," aku udah mikir gitu, Mbak. Ah, gelo, ya ampun Tuhan. Aku Iya udah sih, baca-baca aku udah baca-baca, eee, oh enggak, alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan iya. lagi. Nah, Mbak Wiwi ini, aku mungkin punya pertanyaan, terakhir ya untuk kali ini gitu. Jadi Mbak Wiwi tadi bicara banyak mengenai self love gitu kan, eee, dan menemukan kebahagiaan dengan mencintai diri sendiri. Untuk orang-orang, Mbak, yang bahkan mungkin nggak ngerti gitu, gimana caranya mencintai diri sendiri? Apa itu mencintai diri sendiri? Mbak Wiwi bisa kasih tips kah atau mungkin saran kah, Mbak? Apa aku lagi lemes banget, aku lagi nggak berdaya, aku lagi depresi banget. Apa yang paling minimum yang bisa kamu lakukan gitu, Mbak, untuk mencintai diri sendiri? Dan bagaimana bertumbuhnya lagi dari situ? Eee, ini agak tricky ya, Mmm, ya, karena kalau aku merasa nih, aku udah down nih dengan mhm sesuatu, mhm. aku langsung tarik diri aku nggak, Gimana maksudnya, Mbak? Tarik? jadi itu gimana ya, kalau aku ngomong sama psikiater aku tuh ya, aku bilang, Mhm. eee, dia kan, suka ngomongnya tuh kan skala ya, Mbak, dari Yes satu sampai yes. 10 gitu kan. Betul betul. Itu rasa sedihnya sampai seberapa, rasa nggak Mhm nyaman sampai seberapa. mhm Misalnya sampai misalnya ya kita ambilnya tengah-tengah 5 ya, 5 mhm. tuh nanti, eee, "Yang kamu lakukan apa?" Gitu kan. Betul. Terus aku bilang, waktu belum belajar, bagaimana cara mengidentifikasi rasa itu, aku bilang, "Enggak Dok, pokoknya kalau misalnya saya lagi ngerasa seperti itu, rasa nggak nyaman, rasa sedih gitu, saya dengerin musik," gitu. Waktu itu tuh Mhm mhm mhm. musik, musik yang saya suka gitu kan. Nah, terus kemudian, setelah berjalannya dengan waktu, aku belajar, ada yang ngajarin aku kalau misalnya kayaknya Mbak Amel juga pernah ngasih tahu deh, kita Gimana tuh? identifikasi rasa, apa yang kita rasakan. Mmm. Kemudian aku tulis, Mbak. Ah, Ya, aku tulis. Jadi memang kita sebenarnya perlu juga punya, diary ya. yes, journaling gitu ya? Heeh, jadi di Mmm. situ bisa kita tulis aja, kita ngerasa nih misalnya habis karena apa tuh gitu kan. Mhm mhm mhm. Kalau kita masih belum bisa ini, tinggal tulis aja, "Hari ini, jam segini aku ngerasanya kok nggak enak banget ya," gitu. Mhm Nanti tuh, bisa kita baca lagi tuh keesokan harinya, nanti kita bisa mhm. bahas, "Oh iya kemarin gimana ya?" Gitu. Mmm. Yang kemarin itu sekarang udah seperti apa. Jadi kita menganalisa ke diri kita sendiri gitu. Yes Misalnya yes. kalau habis dengerin musik, rasa yang kita alami kemarin itu, yang nggak nyaman itu apakah sudah berubah gitu. Mhm. Kalau Mmm. berubah, ya udah kita ambil waktu, momen buat diri kita sendiri aja. Dan aku memang nggak tahu ya, sekarang itu kebanyakan nggak bisa, udah hampir 75% itu aku nggak pernah nangis sih, Mbak. Aku tuh Mmm. nangis cuman karena masalah servis udah. Kalau udah Mmm. habis servis, udah nggak bisa deh, itu udah bisa merepet kayak ibu-ibu yang mau Mmm. diajakin udah. Jadi itu kelemahan aku memang gitu. Jadi kalau orang-orang tuh, kalau psikiater aku tuh bilangnya gini, "Kamu tuh ngambil standar servisnya tuh terlalu tinggi," gitu. Mmm. "Belum bisa aku turunin Dok, tapi ya aku coba," Iya gitu. iya iya. Titik lemahnya kita masing-masing lah ya, trigger pointnya di mana. Ya, Jadi betul. Mbak Wiwi kalau menjawab pertanyaan aku tadi mungkin, intinya adalah ketika kita lagi dalam keadaan down, yang kita bisa lakukan adalah stay dengan diri sendiri, mungkin gitu ya, stay dengan diri sendiri. Kalau kita sedih, stay dengan rasa sedih itu, temenin temenin diri sendirinya, dan lakukan apa yang bisa bikin kita feel better waktu itu, apa yang dibutuhkan untuk kita feel better.
Apakah musik? Apakah mungkin yang lain? Tiap orang beda-beda. Tapi Mbak Bibi menyarankan untuk journaling. Jadi stay with yourself-nya tuh tiap orang beda-beda. Aku rasa journaling juga very very powerful ya Mbak ya. Very very powerful. Kita bisa stay dengan perasaan itu dan kita journaling. Jadi ada praktek self love-nya juga situ ya. Praktek menerima perasaan kita, mengizinkan dia untuk hadir, berkenalan sama dia, cari tahu dia sebenarnya kenapa, maunya apa, butuhnya apa, diberikan kebutuhannya. Nah, itu mungkin ya Mbak ya, kalau dengar dari ceritanya Mbak Wiwi ya. Itu yang kita bisa lakukan. Dari situ kita bisa bertumbuh tuh jadinya ya, terus bertumbuh. Stay. Ya, aku rasa benar juga sih Mbak. Kuncinya adalah stay with yourself di situ. Stay. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, perasaan apapun, stay with yourself. Stay with the emotion. Jangan kabur, Mbak. Betul, itu penting banget, Mbak. Jangan kabur, jangan Aku kabur. aku suka kabur, nggak mau. Iya, Aku nggak iya, mau iya. misalnya nggak enak tuh aku nggak mau. Jadi aku Betul, pergi. betul. Tapi enggak, sekarang harus kita hadapin. Betul banget. Ya, kita harus di situ. Ini kenapa sih ini kita nih, gitu kan? Hmm, hmm. Mbak Wiwi ini powerful banget sharingnya hari ini. Dan aku yakin banget banyak yang bisa dapat manfaat juga. Dan ya kan Mbak, aku yakin banyak yang bisa dapat manfaat karena Mbak Wiwi ini benar-benar sudah physically udah benar-benar segala macam sudah melewati masa-masa mau bunuh diri lah, kemudian juga marah-marah lah, depresi lah, lumpuh lah, ya kan, semuanya lah gitu ya. Jadi valid banget tadi judul kita, aku mencintai diriku di saat susah dan senang, sakit dan sehat. Orang gampang ya Mbak ya untuk mencintai diri sendiri saat senangnya doang, sehatnya doang gampang. Gampang banget gitu. Malah kadang-kadang kita bukan mencintai diri kita saat senang sih. Kita malah abuse diri kita Mbak kadang-kadang saat senang. Ya kan, makan yang nggak bener lah, apalah segala macem. Malah kadang-kadang justru di saat kita susah dan sakit, kita baru ingat Tuhan gitu kan. Kita baru bener-bener sayang sama diri kita. Oh iya kamu ternyata sebenarnya sama ini kamu sedia gitu. Ya kan Mbak? Sebenarnya kebalik juga ya kalau pikir-pikir, happiness itu, kadang-kadang bikin kita nggak grow, kadang-kadang malah rasa sakit itu yang bikin kita tuh yang, "Oh ternyata, oh gitu." Kita jadi belajar banyak, keren banget sih Mbak Wiwi. Nah aku juga pengen, teman-teman semua di sini tahu kalau, eee eee, aku sama Mbak Wiwi kita sering ada acara ya Mbak, berapa kali ada acara. Yang terakhir itu tahun lalu, apa Mbak judulnya? Eh, roller coaster Berdamai dengan roller coaster dalam hidup ya atau apa gitu ya? coaster ya. Aku Iya, juga heeh. ya, pokoknya ada. Berdamai, kalau nggak salah ada berdamai, make peace with the apa, roller coaster in life atau apalah gitu ya. Ya. Dan sebelumnya juga pernah kita ngomong soal sama lah, kita banyak sharing tentang, autoimun kayak seperti ini ya, bagaimana teman-teman, yang juga mengalami bisa thrive gitu, bisa thrive, dan Dan aku juga cerita sama Mbak Wiwi, aku juga tertarik dan aku juga punya passion di situ karena aku punya teman juga yang pernah, meninggal dunia ya Mbak, karena brand lupus. Jadi aku merasa, it's my way gitu untuk bisa, apa ya, give back dan juga bisa relate lah sama Mbak Wiwi dan teman-teman lain semua. Dan untuk teman-teman lainnya di sini yang mau support, Mbak Wiwi, bisa follow apa Mbak, Instagramnya mungkin ya, nanti aku akan share juga di description, nanti aku akan kasih Wiwi Yuliana kan ya kalau nggak salah ya, Instagramnya ya, nanti aku akan share linknya di description, teman-teman bisa follow, teman-teman boleh ya follow dan komen ya Mbak ya, follow, komen, dan Mau mungkin apa juga ya? ya Mungkin kan? boleh semuanya kok. Iya, boleh semuanya, benar. Dan siapa tahu nanti Mbak Wiwi juga tahun ini katanya ada rencana juga mau bikin proyek baru lagi. Mau ngundang dokter ya Mbak ya, ada macam-macam lah, mau ada party lah, self love party gimana gitu ya Mbak, setahu aku. Jadi kalau teman-teman tarik untuk ikutan, teman-teman juga merasa, wow keren banget acaranya, bisa support Mbak Wiwi juga, let us know bagaimana teman-teman antusiasnya mungkin mau ikut atau ada cara apa untuk teman-teman bisa kasih ide, kasih masukan, kita bakal senang banget juga. Iya, betul. Yes, yes, yes. Mbak Mau Wiwi, punya aku mau lagi. thank you so much banget. Yes, gimana?
tinggal tunggu next project-nya kita aja. Iya, yes yes yes. Ya, Yes, aku thank you banget Mbak Wi sudah bersedia untuk cerita terbuka sama aku, bagaimana Mbak Wi melewati malam-malam panjang yang penuh rasa sakit, eee, tidak terima, pasrah, marah, semua itu ya Mbak. Dan Mbak Wiwi bisa bangkit untuk menjadi seorang Wiwi Yuliana sekarang yang kita kenal, yang aku kenal, yang keren banget, yang bukan cuma happy, tapi bisa menginspirasi, menginspirasi. Dan aku rasa Mbak Wiwi perlu cerita lebih banyak lagi sebenarnya ke lebih banyak orang. Iya iya loh, karena kenapa, bukan cuma cerita yang enaknya aja ya, Mbak, tapi cerita yang nggak enaknya juga tadi Mbak Wiwi cerita ke aku, karena banyak orang ngalamin itu, Mbak, banyak orang ngalamin seperti yang Mbak Wiwi alamin juga kan, patah iya. hati terhadap kehidupan, sama Tuhan, mau bunuh diri, merasa nggak sanggup lagi, nggak mau lagi, itu banyak yang ngalamin. Nah, aku berharap supaya Mbak Wiwi juga bisa diberkahi kesehatan, umur yang panjang, dan supaya Mbak Wiwi juga bisa terus inspire banyak orang, Mbak. Aku juga bisa begini kan salah satunya dari Mbak Mel juga support-nya. Thank you banget. Tapi aku juga bangga banget sih bisa kenal Mbak Wiwi. Ya. Thank Kita you banget. makasih banyak loh. Thank you ya Mbak Wiwi. Ada kata-kata mungkin terakhir sebelum kita tutup nih obrolan kita hari ini. Eh, Kayaknya udah rangkumannya Mbak udah keren kok. Oke, oke. Ya. Pokoknya Dan, mm-mm, kalau misalnya memang butuh bantuan, jangan pernah malu untuk mm, yes, betul banget. Karena kita selalu butuh orang lain ya Mbak. mm, Sorry tadi kepotong mungkin, sorry Mbak Wiwi tadi bilang apa? lupa aku. Tapi aku setuju. Yes, seek for help. Nggak Iya, perlu malu, seek for help. Kita semua, we're in this shit together, man. Ya nggak sih? Kita semua punya rasa sakit kok. Kita nggak terlalu berbeda sebenarnya satu sama lain. Jadi, ya kita saling bantu, saling mendukung. Makasih banyak Mbak Wiwi untuk hari ini obrolannya. aku juga. Aku yang makasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Oke, Thank you. Bye-bye.